kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Nama Musliadi Ibu Ana. Panggilannya Pak siapa? Hari ini Musliadi. Pak Musliadi. Oke, gimana? Ya Bu. Ya, mau kesaksian apa? Saya silakan. Saya kesaksian yang ingin mengatakan Tuhan itu selalu baik, Bu. Yes. Tuhan itu walau bagaimanapun dalam perjalanan hidup saya yang saya rasakan, Tuhan itu nggak tahu ingin membawa saya kemana, tapi saya percaya rencana Tuhan pasti baik. Ya. Cuman dalam pikiran saya kalau seandainya memang rencana Tuhan itu memang baik terhadap saya. Misalnya kalau sekarang ini, kalau memang saya keluar dari Nusa Kambangan ini kemana saja, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik. Gitu, Bu. Amin, amin. Ya. Nah, terus yang saya pikirkan hidup ini, kalau sekarang ini saya bisa dengan semuanya di sini, keadaan saya sekarang ini ada di gereja Ibu Ana, Mm-mm. tidak melihat ke kanan ke kiri. Jadi ibaratnya tadi kita hidup ini maunya ada ketetapan terlebih dahulu, ada fondasi dalam hidup kita, maka Betul. semuanya itu akan ditambahkan, ada saudara kita, ada sahabat kita begitu. Tapi yang paling utama dalam hidup ini ada ketetapan dulu dalam hidup kita. Mm-mm. Mungkin saya juga bersaksi dengan Tuhan, enggak cukup saya cuma kesaksian saja dengan Tuhan, tapi Tuhan, aku ingin kau mengerti apa yang menjadi keluh kesah kami pada saat sekarang ini. Mm. Dan apapun pergumulan kami, Tuhan,
Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami begitu. Jadi Kasusmu apa, Pak? Tuhan, kalau kasus ini Bu, kasus pembunuhan Bu, Esa. Kamu membunuh siapa? Kalau masalah pembunuhan ini Bu, ya memang kalau kita tanyakan terus masa lalu itu cuman menyakitkan hati kita, tapi kita ingin memberikan yang lebih terbaik, ingin menebus, begitu. Oke. Jadi kalau kita percaya, dasar-dasar orang percaya kan kita ini memberikan darah kita bagi orang banyak, Bu. Tapi bagaimana caranya dalam hal itu terlebih dahulu bisa menjadi lebih baik. Nah, itulah yang kita Betul. bicarakan kepada Tuhan. Nah, itu saja Bu Ana. Semoga saja kesaksian saya ini bagi teman-teman dan sahabat-sahabat bisa lebih mengerti apa yang menjadi persoalan pada saat sekarang ini. Dan itu yang saya dapat saksikan. Semoga saja Tuhan selalu memberkati. Terima kasih. Pak Musliadi dari mana? Dari Jawa Tengah atau dari mana? Dari Jambi dia Bu, dia dulu Muslim. Oke, oke. Muslim baru masuk Kristen dia Bu. Ya. Ada lagi yang dari Kumang? Mau kesaksian? Shalom. Berdiri, berdiri. Berdiri biar kelihatan. Ada. Oh iya, iya. Oke, terima kasih Pak William dan Mulyadi tadi. Pak William tetap semangat, tetap cari Tuhan, tetap selalu beribadah kepada Tuhan. Dan dari Kembang Kuning nggak ada. Kembang kuning ini memang gambarnya kabur-kabur ya. Kita dapatnya itu gambarnya kabur-kabur. Kita nggak apa-apa, yang penting suaranya kedengaran terus. Oke. Oke, kita lanjut mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan banyak. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapin hati kita. Firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkau Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari saya undang untuk semangat makin berdiri. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah,
sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkau Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkau Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Recording in progress. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Tuhan Yesus, ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berikan aku hati yang baru, dan berikan aku hati yang mau taat, hati yang mau dibentuk, mau berubah. Berikan kepadaku Roh-Mu yang kudus, kudus, terus mengajari aku terus mengajari aku dan dengar-dengaran dan dengan kebenaran akan firman Tuhan. akan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepadaku Bicaralah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. dalam Amin. nama Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom. Ya, shalom. Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana aku menjadi anak yang dewasa. Ya, setiap kita adalah anak-anak Allah. Di dalam sebuah gereja kita dipanggil sebagai anak-anak Allah atau mempelai Kristus. Nah, kita
belajar dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ini tentang perumpamaan tentang anak yang hilang ya, sudah paham semuanya. Ada dua anak yaitu anak bungsu dan anak sulung. Dua-duanya adalah anak-anak yang terhilang. Saudara jangan berpikir bahwa anak sulungnya bukan anak yang terhilang. Dua-duanya adalah anak yang terhilang, padahal sama-sama berada di rumah bapaknya. Ya, anak yang bungsu dia pikir bahwa uang bisa menyelesaikan segalanya, sehingga sebelum bapaknya wafat dia sudah minta yang namanya warisan, ya toh? Dia pikir bahwa uang itu bisa menyelesaikan segalanya. Dan hari ini pun ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam gereja, itu mereka marah karena uang. Ya, ada yang pergi meninggalkan keluarga, kerja keras, banting tulang, peras keringat ya, 24 jam bekerja, nggak peduli tentang Tuhan, nggak peduli keluarganya, yang dia pikir tentang uang. Dia pikir bahwa dia kejar uang itu semuanya nanti akan menyelesaikan segala sesuatu. Benar ya? Yang terjadi hari-hari ini betul seperti itu ya? Ya, Bu. Betul. Terus ada yang membunuh orang tuanya. Membunuh orang tuanya karena apa? Kenapa sih nggak meninggal orang tuanya ya? Supaya aku segera mendapatkan warisan. Jadi hasrat hatinya itu hanya tertuju kepada uang. Ada bunuh orang tuanya gara-gara pengen segera dapat warisan dengan cepat. Nah, semuanya itu adalah akarnya cinta kepada uang. Dan saudara perhatikan, anak bungsu yang keluar dari rumah bapaknya itu tadi, pada akhirnya uang itu akan habis, ya kan? Coba dibaca di ayat 14, 15, kita cepat saja karena kalian pasti sudah pernah membaca ayat ini. Perumpamaan tentang anak yang hilang, ayat 14, 15. Perhatikan. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ya, hari-hari ini yang sedang terjadi, orang-orang yang mengejar uang dengan serakah, sampai korupsi, sampai membunuh, sampai mencuri, sampai merampas, timbullah bencana kelaparan di dalam kehidupan orang tersebut. Dan dia mulai melarat. Sebetulnya Tuhan itu sudah memberitahukan dengan gamblang, dengan jelas. Kalau hatimu itu cinta kepada uang, uang itu akan terbang, ya. Uang itu akan lari. Saudara tidak boleh mengejar uang dengan alasan apapun. Yang kau kejar adalah Sang Pemberi uang, Sang Pemberi berkat, yaitu Yesus sendiri yang adalah firman-Nya. Maka dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, ini bukan hanya slogan, ini adalah firman, ini adalah janji Tuhan. Bagi engkau yang mengejar Tuhan sungguh-sungguh, semua yang kamu butuhkan, itu Tuhan akan tambahkan. Meskipun hari ini keberadaanmu ada di lapas ini, kamu tetap mengejar narkoba, kamu berusaha untuk nipu sana, nipu sini, nipu petugas dengan kelicikanmu, ya kau tetap kejar uang pakai narkoba, engkau menggerakkan kejahatan di dalam lapas. Suatu hari firman Tuhan itu akan terjadi bahwa kamu tetap melarat. Karena apa? Yohanes 10 ayat 10 dengan jelas berkata, iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara, jangan engkau pikir bahwa engkau baik-baik saja di gereja ini, engkau sudah nyaman ada di gereja ini, tapi kalau sikap hatimu tidak bertobat sungguh-sungguh, engkau tetap kejar uang dengan cara menjual narkoba, dengan cara apapun kejahatan yang kau kerjakan di dalam penjara. Hukumnya kalau engkau melakukan ketidaktaatan atau pemberontakan terhadap firman Tuhan, iblis itu bapaknya, bapakmu. Jadi ketika iblis itu menjadi bapakmu, maka dia akan bersifat mencuri,
membunuh, dan membinasakan. Jadi jangan berharap engkau akan menjadi orang yang diberkati ketika hal-hal yang jahat masih engkau kerjakan. Yang percaya katakan amin. Amin. Oke, jadi hari ini saya mau bongkar semua kejahatan yang masih kau kerjakan di lapas. Di Kembang Kuning kemarin ada yang baru meninggal ya. Betul ya? Ada yang baru meninggal? Ya Bu. Kita nggak tahu ya, kita ini bisa umur panjang atau besok kita akan meninggal. Saudara tetap melakukan kejahatan. Even itu di dalam hatimu. Kamu masih menyimpan marah. Kenapa orang membunuh, kenapa orang berzina, kenapa orang mencuri? Coba perhatikan di Matius 19. Matius 19. Ada orang muda kaya raya ya dari ayat 16 itu. Matius 19 dari ayat 16. Ada orang yang kaya raya datang kepada Tuhan Yesus, dia bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan itu ayat 17 berkata, jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Ayat 18. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Terus ayat 20. Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" 21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Amin. 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga." Nah, ini dibilang bahwa orang kaya itu anak muda tadi yang dibilang dia sudah tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, dia seolah-olah dia baik-baik saja. Ya. Tapi ketika Tuhan berkata, "Jualah hartamu, bagikan kepada orang-orang miskin." Dia nggak percaya. Tuhan itu bukan mau memiskinkan orang muda itu, tetapi ada bagian tertentu di dalam hatinya orang muda itu yang Tuhan itu tahu bahwa itu harus diberesi. Apa itu? Mamon. Cintanya kepada harta, cintanya kepada uang. Nah, ini yang harus diberesi. Sebetulnya ketika dia anak muda ini membagikan hartanya kepada orang miskin, maka dia sedang mengerjakan bahwa dia tuannya bukan harta, tapi tuannya adalah firman yang dikatakan oleh Yesus. Dia taat kepada perkataan Yesus. Nah, kenapa ada orang, nah sekarang ya, ini tentang kecintaannya akan uang. Membuat orang itu dia tidak bisa mengalami yang namanya keselamatan. Betul nggak? Berarti kan tuannya tetap duit toh? Ya Bu. Betul nggak? Atas anak muda ini. Sekarang, kenapa ada orang-orang yang membunuh? Kenapa ada orang-orang yang berzina? Kenapa ada orang yang mencuri dan berdusta? Itu sebetulnya dimulai dari keluarga. Saya ini hari-hari ini sedang dituntun Tuhan untuk mementori keluarga demi keluarga, ya, karena di dalam keluarga disitulah nanti akan tercetak sebuah generasi. Generasi ini akan taat kepada Tuhan atau dia akan memberontak kepada Tuhan. Kenapa ada orang yang membunuh? Di dalam sebuah keluarga, ketika ayahnya atau ibunya banyak melakukan kekerasan di dalam rumah tangga, marah-marah, kebencian, makian, itu mencetak sebuah hati yang penuh dengan kemarahan atas anak-anak.
Nah, kemarahan itu kalau tidak diselesaikan akan menjadi sebuah bom waktu. Ketika anak itu keluar dari lingkungan keluarga karena masih punya hati yang marah, dia kesenggol apapun ya di luar sana, dia juga akan menjadi orang yang pemarah. Sama seperti yang diberikan di dalam keluarga. Karena orang tuanya suka marah-marah. Ya, kebun binatang yang keluar dari mulut kedua orang tuanya mencetak anak itu juga menjadi pemarah dan kebun binatang. Sehingga ketika dia harus hidup di lingkungan sebuah masyarakat, hati yang marah tadi belum selesai. Kesenggol apapun, dia akan menjadi marah. Dia bisa menjadi seorang pembunuh. Nah, hari ini saya mau kalian semuanya memberesi akar dari kejahatan yang selama ini kau kerjakan itu dari mana sih? Saudara pasti akan sadari bahwa itu terbentuk dari keluargamu. Ya, kenapa ada orang yang bisa mencuri? Yaitu tadi karena dia ada keterikatan dengan keuangan, ada ketidakberesan di dalam keuangan. Dia belum selesai dengan finansial. Ada yang namanya kekurangan. Sehingga dia harus mencuri. Kenapa dia harus korupsi? Ada ketidakpuasan di dalam dirinya, ada yang namanya keserakahan di dalam dirinya. Maka dia mencuri, maka dia korupsi. Ya. Itu dimulai dari mana? Dari keluarga. Saudara perhatikan, balik lagi kepada Lukas 15 tadi. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Di situ ada seorang bapak yang baik. Ya kan? Bapaknya baik kan? Ya, Bu. Si bungsu ini minta duit, minta semua warisan bagiannya dikasihkan. Betul? Dia bapak yang baik loh. Kurang apa coba? Kita ini sekarang juga punya bapak yang baik loh. Bapak kita yang di surga. Kurang apa coba bapakmu di surga? Kamu salah, kamu diampuni kok. Kamu mengakui dosamu dan Tuhan itu nggak punya catatan tentang dosamu. Tadi Pak siapa tuh yang tadi kesaksian Pak siapa Ya. Pak Muslidi. Ya, kamu kena kasus pembunuhan. Nggak usah kecil hati. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kamu ada dosa, akui dosamu. Aku mengaku Tuhan bahwa aku pernah membunuh. Aku pernah mengambil nyawa seseorang. Dan upah pembunuh itu tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga. Tidak ada pembunuh yang bisa masuk surga. Tapi ada firman yang berkata, akui. Ya. Jika kita mengakui dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara yang pernah punya kejahatan membunuh. Saudara yang pernah punya kejahatan memperkosa. Saudara yang pernah punya kejahatan korupsi, jualan narkoba, merusak generasi. Apapun dosa itu, akui. Dan Tuhan itu setia dan adil dan dia akan menghapus segala dosa dan pelanggaran. Tapi jadilah anak yang dewasa. Dewasa maksudnya bagaimana? Setelah kamu diampuni. Ada bagian-bagian yang harus kamu kerjakan. Apa? Pertobatan. Coba kalian baca di mulai ayat 16. 17. Lukas 15 ayat 17, Bu. Baca. Lukas 15. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Coba perhatikan. Di ayat 14. Uangnya habis, timbul kelaparan.
Dia pergi kepada orang yang punya perusahaan babi gitu ya. Sorry ya, saya lagi batuk. Terus setelah dia ngurusi babinya, perutnya tuh lapar. Dan dia minta supaya makanan babi itu dibuat juga untuk makanannya, tapi tidak dikasih. Kenapa tidak dikasih? Saudara, engkau tuh anak Allah. Makananmu harusnya dari makanan yang baik. Ya. Maka ketika dia tidak diberi makanan babi, dia ingat di rumahku, di rumah bapakku banyak makan. Bahkan banyak pegawai-pegawai dari bapakku tuh. Ngapain sekarang aku harus susah seperti ini? Saudara, apapun dosa dan pelanggaran, engkau harus bertobat sungguh-sungguh. Engkau harus bertobat sungguh-sungguh. Jangan sampai pertobatanmu itu palsu. Palsu itu bagaimana? Kamu merasa kamu masih bisa melakukan kejahatan di dalam. Artinya kamu nggak bertobat. Kamu tetap majikannya itu tetap iblis. Dan saya berkata, kemarin 2 hari yang lalu, sekitar 2 hari yang lalu, ada saudara yang tiba-tiba meninggal. Kalau tidak bertobat, majikannya tetap iblis. Nggak ketemu dengan kerajaan surga. Hidup di dunia sudah susah, meninggalnya di dalam kekekalan kesusahan. Saudara nggak takut dengan itu? Saya mau sampaikan kepada kalian semuanya. Engkau harus menjadi anak yang dewasa. Anak yang dewasa itu yang seperti apa? Ketika engkau sudah diproses hari ini, engkau diizinkan untuk ketemu Tuhan dengan apa? Ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, dimasukkan di dalam nusa kamar. Untuk apa? Supaya aku ketemu sama penciptamu. Untuk apa? Bukan untuk diadili, untuk dikembalikan. Untuk diberi yang namanya pembebasan atas setiap dosa dan pelanggaran. Di lapas ini, di gereja ini, kamu diajari untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Kamu diajari untuk bertobat. Ya. Baca lagi di ayat 18 sampai dengan 20. 18 sampai 20. Lukas 15. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Amin. 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Terhadap surga dan terhadap Bapa. Hari ini, engkau, kita semuanya pernah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa kita. Kita telah memberontak terhadap Bapa kita. Ya, kita sudah marah dengan Bapa kita. Bapak kita ini bisa bapak yang secara jasmani. Engkau mungkin marah dengan orang tuamu. Engkau mungkin kesal, sakit hati. Engkau punya trauma dengan orang tuamu. Engkau tidak punya hak untuk marah. Kenapa? Karena itu menimbulkan akar kejahatan. Ya. Itu menimbulkan yang namanya akar kejahatan. Kalau engkau tidak urusi kemarahanmu, engkau akan kehilangan banyak hal. Nah, hari ini saya mau keberadaanmu di tempat ini, apapun masalahmu ya, yang membuat engkau menjadi pembunuh, yang membuat engkau menjadi penjual narkoba,
yang membuat engkau menjadi seorang pencuri, perampas, apapun itu. Engkau harus seperti anak bungsu ini yang benar-benar berbalik arah. Dan saudara mesti percaya bahwa Bapa di surga, ketika dia mengampuni, dia sudah tidak punya catatan tentang dosamu, kecuali kamu di dalam gereja tetap melakukan perbuatan jahat. Itu namanya tidak menghormati kasih karunia atau anugerah yang Tuhan berikan kepadamu. Bapamu di surga itu akan merangkulmu dan dia tidak akan menjadikan engkau pekerja upahan. Dia tetap menganggap engkau sebagai anaknya. Ya. Dan coba baca di ayat 22. Tapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Saudara diberi jubah yang baru. Apa? Manusia baru. Engkau di-create ulang. Dijadikan manusia yang baru. Jangan kau pakai manusia lamamu. Tanggalkan manusia lamamu. Pakai manusia baru. Identitas yang baru. Sebagai anak Allah. Yang mengerti tugas dan tanggung jawabnya. Saya baru pergi dari Pontianak, ya, rumah saya di Semarang, dan kami ada bertiga, dari tim KKS itu pergi ke Pontianak dengan suami dan salah satu anak rohani kita, pergi ke Pontianak. Saudara ngerti nggak? Kita pergi ke Pontianak, itu kan pakai pesawat, itu pakai uang pribadi, penginapan pakai uang pribadi, sampai di sana kami juga menabur dengan uang. Bukan yang minta-minta. Sebagai tanda apa? Saya mau menjadi anak yang dewasa. Anak Bapa yang dewasa. Mengerti tanggung jawab. Uang. Perhatikan nih. Yang masih punya masalah dengan uang. Saudara masih khawatir dengan uang. Saudara masih dikuasai oleh mamon. Makanya masih menggerakkan narkoba di dalam penjara. Kamu dikuasai oleh mamon. Engkau harus sungguh-sungguh yang namanya selesai dengan keterikatanmu dan kekhawatiranmu tentang uang. Dan engkau harus menjadi anak-anak yang dewasa. Ketika engkau berkata, Tuhan, Yesus adalah hartaku satu-satunya, maka uang itu akan mengejar kamu. Kok nggak ada yang amin? Amin. Waktu Yesus itu satu-satunya hartamu. Yesus itu engkau bisa belajar dari firman-Nya. Setiap firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab, engkau mempercayai dan engkau berkata, ya Tuhan, aku mau. Ya Tuhan, aku percaya pada setiap firman-Mu. Engkaulah hartaku. Amin. Bisa berkata seperti itu. Sampai masuk di dalam hati nuranimu yang paling dalam. Engkau tidak punya kekhawatiran tentang keuangan. Hartamu hanya Tuhan, yaitu firman. Dan engkau mau taat. Harta, uang itu mengejar kamu. Amin. Bagaimana KKS memberi makan 1.000 warga binaan setiap bulan? Karena KKS sedang belajar bahwa Tuhan adalah harta kami. Amin. Bagaimana setiap hari bisa memberi makan, menabur? Mari menjadi orang-orang yang dewasa. Menjadi orang yang dewasa bagaimana? Bertobat dari semua dosa dan pelanggaran. Sama seperti anak bungsu ini. Bapak, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Terhadap surga karena aku meninggalkan Tuhan, meninggalkan rumah. Terhadap Bapak karena aku berontak terhadap Bapakku, berontak terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan membunuh, aku membunuh. Firman Tuhan berkata, jangan berzina, aku berzina. Firman Tuhan, jangan mencuri, aku mencuri. Tuhan, ampuni kami.
karena aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jadilah anak-anak yang dewasa, yang mengerti tanggung jawabnya. Bahwa akarnya itu kamu harus cari, akarku tuh apa sih? Coba sekarang gini ya, engkau harus tunduk kepada bapakmu. Tapi engkau berkata gini, bapakku jahat Bu, bagaimana aku harus tunduk sama bapakku yang jahat? Saudara perhatikan di Roma 13 ayat 1 dan 2. Ya. Setiap keluarga, setiap pemerintahan, itu Tuhan izinkan terjadi. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat 2. Tiap-tiap sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sekarang ya, kita ini hidup di dalam pemerintahan yang ya katakanlah korup gitu kan ya, banyak kejahatan yang dilakukan oleh para atasan-atasan begitu ya. Engkau nggak usah yang namanya marah terhadap keberadaan bangsa ini. Engkau harus berdoa, mendoakannya. Engkau harus tetap taat, membayar pajak, taat, melakukan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Supaya apa? Iblis itu tidak punya yang namanya catatan kejahatan kita. Karena kita tidak taat pada pemerintah. Nggak usah pemerintah, keluargamu saja. Bagaimana saya harus tunduk kepada keluarga saya yang notabene ayah saya seorang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Ayah saya seorang pemarah, pemabuk. Bagaimana saya harus menghormati ayah saya? Lakukan saja firman. Supaya iblis tidak punya tuduhan atas hidupmu. Tuhan dia nggak taat sama orang tuanya. Maka dia tidak punya hak untuk mendapatkan yang namanya berkat-berkat yang memang sudah Bapak sediakan. Sudah, saya harap kamu paham dengan apa yang saya sampaikan. Semua kejahatan awalnya dari akar hatimu yang tidak mau taat dan tunduk pada setiap firman Tuhan. Betul? Ya Bu. Seburuk apapun kamu berasal dari keluarga, kalau hidupmu itu taat pada firman Tuhan, walaupun kamu berasal dari keluarga yang buruk, yang jahat, engkau akan lahir menjadi manusia yang baik, manusia Allah. Waktu apa? Hidupmu dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Nggak usah menyalahkan keluargamu. Hari ini, keberadaanmu di lapas ini, baik yang di Kembang Kuning maupun di Kumang, nggak usah menyesali masa lalu. Amin. Amin Bu. Siapapun engkau hari ini, karena engkau sekarang sudah percaya kepada Yesus Kristus, engkau adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah Amin. berlalu. Tapi engkau harus bertobat sungguh-sungguh. Menjadi dewasa. Anak-anak yang dewasa. Kenapa Amin. saya bercerita tentang saya habis pergi dari Pontianak. Kemarin sore baru saja datang. Setelah melakukan perjalanan yang jauh. 10 hari kami melayani di Bandung, melayani di Jakarta, meninggalkan rumah. Ya. Untuk apa? Saya beritahu kepada kalian semua, saudara, engkau harus menjadi anak yang dewasa. Dewasa dalam arti apa? Engkau sudah diampuni, engkau sudah mengerti firman Tuhan, engkau sudah menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Maka segala kebutuhanmu itu Bapa akan cukupkan. Kalau hatimu itu diberi hati benih untuk melayani, enggak usah khawatir tentang uang. Selepas engkau keluar dari Nusa Kambangan, kalau hatimu itu tertuju pada Yesus dan engkau mau melayani Tuhan, enggak lagi berdosa terhadap surga dan terhadap Bapamu, sungguh-sungguh bertobat. Jangan khawatir tentang uang. Amin. Jangan khawatir tentang fasilitas dunia.
Dunia yang Amin. hari ini sedang mengalami krisis. Saudara sudah hidup di dalam kedewasaan sebagai anak-anak Allah. Nggak ada krisis. Saudara tetap makan makanan sultan. Saudara tetap makan bukan ampas babi, tapi makanan yang disediakan oleh surga, yang disediakan oleh Bapa di surga. Amin. Makan makanan yang sehat. Supaya Amin. apa? Tubuhmu tetap sehat dan terus mengerjakan agenda Tuhan, melayani Bapamu yang di surga. Amin. Jangan menjadi batu sandungan terus-menerus. Jangan merusak generasi yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Darahnya sampai hari ini teriak. Darah siapa? Darah Yesus teriak. Tak supaya kejahatan dihentikan. Hari ini, kalian yang ada di lapas ini, engkau sudah dibebaskan dari segala dosa dan pelanggaran. Apapun dosamu, sudah diputihkan, sudah dibersihkan dari setiap tuduhan. Menjadi dewasa, mari menjadi dewasa. Sadari akar dari kesalahanmu ya, dan bertobat. Ayat terakhir 1 Petrus 2 ayat 15 sampai 21. 1 Petrus 2 1 Petrus 2 ayat 15 sampai 21. 21. 1 Petrus 2 15 sampai 21. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab Allah adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Amin. Jadi tidak ada alasan buat kalian untuk menyalahkan keadaan. Menyalahkan keluargamu, menyalahkan orang tuamu, menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang-orang yang ada di atasmu, yang diberi kuasa dan otoritas. Saudara harus tunduk, baik itu mereka orang jahat, baik itu mereka orang yang baik. Saudara harus tunduk. Saat engkau tunduk kepada mereka yang di atasmu, engkau dikembalikan sebagai anak Allah. Iblis tidak punya catatan kejahatan atas hidupmu. Dan sebagai anak Allah, karena engkau tunduk pada otoritas di atasmu, engkau akan diberi otoritas. Otoritas sebagai anak-anak Allah. Ketika, apa itu fungsinya otoritas? Kamu berkata, diberkatilah aku, maka kamu diberkati. Diberkatilah rekening ke rekening di saldo-saldoku, diberkatilah aku, maka diberkati. Itu otoritas. Kuasa dan otoritas sudah diberikan kepadamu sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Bapa. Amin. Dia tidak melihat masa lalumu. Dia melihatmu hari ini yang engkau sudah bertobat sungguh-sungguh seperti anak bungsu tadi yang bertobat sungguh-sungguh. Amin. Dan Bapaknya memberikan apa? Cincin meterai. Ayat 22, Lukas 15. Tapi ayah itu berkata kepada hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Ya, dikembalikan sebagai anak raja. Pakaikanlah itu dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia. Marilah kita makan dan bersukacita. Saudara,
engkau siapapun, engkau kejahatan apapun, engkau sudah diampuni dan engkau anak Bapa di surga. Amin. Amin. Dan engkau sudah diberi jubah yang baru, engkau sudah diberi kuasa dan otoritas. Bagaimana supaya kamu menjadi anak-anak Allah yang punya otoritas? Engkau harus tunduk pada siapapun hari ini yang ada di atasmu. Mungkin ada samping, mungkin ada orang-orang yang dari lapas itu yang dipakai untuk atasanmu, untuk engkau tunduk. Walaupun mereka perbuatannya tidak baik, engkau harus tunduk. Waktu engkau tunduk pada otoritas di atasmu, engkau akan diberi otoritas. Engkau akan diberi kuasa. Fungsinya apa otoritas dan kuasa itu? Segala sesuatu yang kau ucapkan, itu jadi. Diberkatilah Amin. aku, diberkatilah keluargaku, jadilah aku sehat, jadilah aku orang-orang yang berpengaruh, itu jadi. Kamu Amin. punya otoritas, kamu punya kuasa. Kuasa apa? Menginjak ular kalajengking, menginjak kuasa kegelapan, menginjak kekuatan musuh yang selalu mengganggumu. Jadi hari ini saya mau kalian meneladani apa yang sudah saya lakukan. Kamu mungkin bisa membaca. Dalam kehidupan sehari-harinya aku butuh contoh. Saya, Bu Ana, sudah memberikan contoh kepada kalian. Saya belajar untuk menjadi anak yang dewasa. Apakah Bu Ana ini dulu dari kecil itu baik-baik saja? Tidak juga. Saya juga seorang yang jahat tadinya. Seorang yang mudah marah, seorang yang mudah sakit hati, seorang yang sangat kedagingan. Tapi saya mau bertobat sungguh-sungguh sama seperti anak bungsu tadi. Dan ya dan amin. Tuhan memberikan yang namanya jubah yang baru. Cincin meterai. Apa? Kuasa otoritas. Kasut yang baru. Kemanapun kamu melangkah, ada kuasa, ada otoritas, ada penyediaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Amin. Sudah bersukacita karena engkau menjadi dewasa. Dan pertobatanmu harus sungguh-sungguh dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati, Bu. Mari bangkit berdiri. Saya harap kalian menjadi anak-anak yang dewasa ya. Amin. Jangan lagi menjadi anak-anak yang penuh dengan hawa nafsu, masih pemarah, masih suka singgol bacok, masih suka menipu sana sini. Itu namanya kamu kekanakan. Ya. Dan upah dosa adalah maut. Jangan sampai darah Yesus itu sia-sia. Dia sudah mengampunimu. Satu lagu. Silakan dinyanyikan dan habis itu kita akan doa pertobatan dan mari kerjakan panggilan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa di surga, ini kami sudah berbuat dosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah kami. Saudara tutup matamu dan engkau bertobat sungguh-sungguh dengan Tuhan sendiri. Saya melihat surga terbuka di atas kalian. Saya melihat ada sebuah sidang di surga yang sedang mencatat
kalian semua satu persatu. Yes. Ada para malaikat Tuhan yang sedang membuka kitabnya. Dan kitab-kitab itu ditulis tentang nama-nama kalian. Nama-nama itu pernah terhapus, tapi hari ini ditulis kembali nama kalian. Dan hari ini kalau kalian sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh seperti anak muda, anak bungsu ini. Bukan seperti anak sulung yang berkata, aku sudah melakukan ini, tapi Papa tidak pernah membuat pesta atas hidupku. Jangan seperti anak sulung. Tapi saudara harus seperti anak bungsu yang bertobat sungguh-sungguh. Dan ketika engkau bertobat sungguh-sungguh, nama kalian akan ditulis dalam buku kitab kehidupan. Dan Tuhan akan menuliskan kembali agendanya atas hidup kalian. Keluar dari tempat ini. Atau kalau engkau dihukum seumur hidup, tidak apa-apa, tidak masalah. Tuhan akan mengerjakan banyak hal yang ajaib atas hidupmu di tempat ini. Dengan catatan, engkau harus bertobat sungguh-sungguh. Tanggalkan semua dosa. Tinggalkan manusia lamamu, hawa nafsumu, kedaginganmu. Hiduplah di dalam roh. Hiduplah di dalam ketaatan dan tunduk pada otoritas di atasmu. Dan hidupmu akan dipelihara oleh Bapa. Cincin meterai itu akan diberikan kepadamu. Kuasa otoritas diberikan kepadamu. Jubah-jubah yang baru diberikan kepadamu. Hari ini Bapa di surga, aku serahkan anak-anakmu ke dalam tanganmu. Engkau lihat satu persatu. Mereka yang mau sungguh-sungguh bertobat. Mereka yang mau sungguh-sungguh terhubung dengan Sang Pencipta alam semesta. Sang Juru Selamat. Tuhan, Engkau melihat hati mereka. Dan Tuhan, berikan jubah-jubah yang baru buat mereka. Berikan cincin meterai, berikan kasut yang baru. Kuasa dan otoritas diberikan kepada kami semuanya. Dan kami berfungsi sebagai anak-anak Allah yang dewasa, yang mengerti hati Bapa, mengerjakan apa yang menjadi kerinduan Bapa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini yang menegur kami dan memulihkan keberadaan kami. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liyo, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja